Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, salam kenal saya Bapak Nazaruddin Musa. Saya junior Bapak, nanti mohon bimbingannya juga Bapak. Alhamdulillah terima kasih kepada tim panitia yang sudah memberikan fasilitas sehingga kita dapat sama-sama belajar begitu ya tentang branding di era pandemi. Perlukah? Begitu. Ada tanda tanya di belakangnya. Nah, Bapak Ibu mengingat kondisi yang sedemikian memburuk begitu ya di akhir-akhir ini, tentu saja banyak sekali aktivitas kita yang dibatasi begitu ya. Namun juga seperti yang Bu Irham bilang tadi bahwa banyak batasan-batasan yang ada karena pandemi, tapi juga banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat slide berikutnya. Mbak Ami, saya minta dibantu ya. Jadi saya bukan mau ngajak gibah Bapak Ibu, saya mau membantu Bapak Ibu. Jadi apa sih yang selama ini kita ketahui tentang personal branding, begitu ya. Nah, personal branding ini menurut saya pribadi bukan benar-benar hal yang baru begitu ya. Jadi hal yang belum ada sebelumnya, kemudian kita secara penuh kesadaran kita bentuk gitu, bukan, tapi lebih kepada hal yang sudah ada karena pada dasarnya manusia itu unik begitu ya. Jadi masing-masing personal itu memiliki keunikan sendiri. Nah, kita dengan segala potensi yang sudah Tuhan berikan, kita berusaha untuk mengembangkan gitu. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada kemudian ada, hanya saja ini proses pengembangan. Coba Mbak Ami dari dua foto ini. Di sebelah kiri ya ada fotonya Mbak Nana. Kita tahu dosa kali ya kalau kita nggak tahu Mbak Nana. Mbak Nana ini kan duta baca gitu ya. Pernah menjadi duta baca. Nah ini wajib tahu nih kayaknya. Yang satu Mbak Nana, kemudian yang satu siapa nih? Habib Rizik. Mbak Ami coba saya tanya dong ya. Ketika saya menampilkan foto dua tokoh ini, apa yang terlintas di benaknya Mbak Nana? Coba yang pertama tentang Najwa Shihab. Apa sih yang Mbak Nana pikirkan tentang Mbak Nana? Kemajuan pendidikan. Tidur, lalu Memajukan anak bangsa. Wow, ngeri ya. Terus? Mbak Arda aja lanjut. Baik, jadi ada tentunya Bapak Ibu, kita punya persepsi masing-masing orang akan berbeda. Ya, fotonya satu sama-sama Kak Nana, tapi ketika saya tanya, coba Bapak Ibu renungkan, seperti apa sih Mbak Nana itu? Ya, tadi banyak banget tuh, Mbak Ami cerita banyak. Sebenarnya Mbak Ami pernah nggak sih berinteraksi secara langsung sama Mbak Nana? Pernah nggak Mbak Ami? Belum pernah. Belum pernah ya, tapi kita Belum. bisa berikan persepsi itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira nih Mbak Ami, dari mana kenal Mbak Nana? Dari media sosial, televisi, terus dari program-programnya dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi apa yang kita pikirkan Bapak Ibu itu juga tergantung dengan apa yang kita konsumsi selama ini tentang orang itu. Mengkonsumsi orang, aduh sayang ya. Jadi apa yang kita lihat itu membentuk persepsi di otak kita, di pikiran kita, dan kita memberikan judgement gitu ya, penilaian terhadap seseorang dari hal-hal yang berkaitan dengan orang itu. Jadi mulai dari sosmednya, acaranya, kalau tadi Mbak Abi bilang ya. Nah kemudian saya masuk ke tokoh kedua. Ini kalau dari kita lihat aja nih, oh pakai sorban, kemudian pakai baju koko gitu ya. Nah itu yang bisa kita lihat secara langsung, secara sekilas.
oke, oh Habib Rizik ini Islam loh gitu, karena pakaiannya gitu, karena kita mengamati apa yang beliau kenakan. Kemudian juga kita di beberapa berita mungkin ya begitu, kita mendengar beliau juga memberikan ceramah dengan segala bentuk bahasanya begitu ya. Nah, itu jangan lupa Bapak Ibu, bahasa juga mempengaruhi orang akan menilai kita seperti apa. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Itu poin yang pertama. Jadi memang kita tidak bisa mengontrol orang lain memberikan persepsi atau penilaian terhadap kita berdasarkan yang dia konsumsi selama ini. Ya, dari sosmed tentu saja. Saya langsung berbicara ke arah pandemi begitu ya. Ini peluang sekaligus tantangan untuk proses pengembangan personal branding. Nah, lalu begini Bapak Ibu, setiap hari itu stereotip muncul ya, kita mengonsumsi berita-berita ada seorang yang langsung viral. Oke ya, sebut saja dia Nia Ramadhani. Nah, gibah lagi dong. Jadi Nia Ramadhani ini pernah viral karena apa? Karena nggak bisa ngupas salah. Jadi yang namanya personal branding ini di sana ada yang konotasinya positif dan konotasinya negatif. Nah, itu yang tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu. Dia sempat viral. Kemudian belum lama setelah dia viral nggak bisa ngupas salahnya, dia jatuh gitu, langsung jatuh karena kasus yang terbaru ini. Nah, itu masing-masing orang punya penilaian tersendiri begitu ya. Kadang kalau kita baca tuh dari komentar-komentar netizen, saya mungkin orang yang apa ya, bukan pengamat tapi juga kadang oke, kenapa coba kita lihat nih komentar netizennya. Karena kita bisa melihat gimana sih penilaian sebagian besar orang terhadap sebuah kasus dari komentar-komentar netizen. Nah, banyak yang apa ya, banyak yang bilang oke, dia orang kaya, nggak masalah beli apapun yang dia mau begitu. Ada yang begitu, ada yang bilang oh mungkin karena faktor pendidikannya tuh gitu kan. Jadi setiap hari itu stereotip pasti muncul terlepas dari baik dan buruknya. Nah, dan itu karena apa? Karena the power of media, Bapak Ibu. Jadi memang penggunaan media sosial itu sangat efektif begitu ya, sangat hemat terutama, kemudian sangat masif penggunaan sosial media untuk membranding kita. Selama kita mempunyai media sosial, saya rasa di situ perlahan personal branding kita terbentuk begitu ya. Jadi mau seperti apa sih kita dinilai oleh orang lain, nah itu akan terbentuk dari konten-konten yang biasa kita post. Baik, kemudian dari sosmed yang kita punya itu Bapak Ibu bayangkan betapa kejamnya ketika seseorang menjudge kita hanya dari foto yang kita post misalnya. Tidak cukup hanya dari foto Bapak Ibu ya. Di mana kita foto? Sama siapa kita foto? Kemudian juga apa yang kita lakukan di foto itu menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi masyarakat luas untuk menilai kita orang seperti apa. Nah, ini bisa berarti buruk dan bisa juga berarti bagus, tergantung bagaimana kita mengontrol jari kita. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian next Mbak Ami, kalau dulu sampai sekarang bahkan ya ada istilah jangan memberikan penilaian terhadap seseorang yang baru kita kenal gitu ya, atau dari casing-nya gitu. Gimana mungkin ini berlaku sebaliknya bahkan ya, karena kadang di kemudahan kita mengakses sosmed itu, kita serta-merta juga menjudge begitu ya dari apa yang hanya kita lihat sekilas. Nah, kenyataannya orang-orang itu belum tentu mengenal kita secara personal. Hanya dari mengkonsumsi apa yang kita post, konten seperti apa yang kita buat gitu. Nah, nanti juga ada slide saya mengenai terkenal dan dikenal gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus berhati-hati mau dikenal seperti apa oleh masyarakat luas, kita juga harus ada strateginya. Nah, kalau tadi Mbak Ami bilang
pustakawan itu orang yang rumit begitu ya, yang bahkan orang tidak tahu kalau ada jurusan ilmu perpustakaan. Memang iya di awal-awal, tapi saya pribadi saya punya cara yang lebih elegan untuk menjawab. Gitu kadang kita tidak perlu saya adalah pustakawan gitu ya, kita posting di mana-mana saya adalah pustakawan, foto di background-nya di rak-rak buku gitu. Sah-sah saja, tapi menurut saya ada loh cara yang lebih seksi begitu untuk menjawab, "Seperti apa sih pustakawan?" Gitu. Nanti kita sama-sama, belajar begitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, jadi, kita sudah belajar mengenai bagaimana kita membaca orang dari, apa yang mereka post gitu. Sayangnya itu bukanlah personal branding. Ada sedikit perbedaan Bapak Ibu antara personal image dengan personal branding. Personal image itu kalau kita kenal, biasanya di musim-musim politik itu namanya pencitraan itu ya. Nah itu sesuatu yang bisa dibaca, sekilas begitu. Jadi bagaimana seseorang memandang kita secara sekilas. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu dari cara tadi, konten-konten yang dia post, kemudian dari cara kita berpakaian. Kalau tadi Habib Rizik ya, Rizik Syihab itu pakai pakaian yang, identitasnya terlihat sekali gitu ya, beliau, memakai sorban. Nah, itu bisa kita amati secara sekilas. Nah, itu namanya personal image. Sementara personal branding itu adalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita dalam waktu yang panjang, long term. Nah, jadi, ada perbedaan ya Bapak Ibu di sini, sama-sama kita coba pahami. Misalnya begini, tadi ketika misalnya masing-masing kita nggak ada di kantor, apa sih yang kita inginkan orang lain pikirkan tentang kita? Misal ditanya, ya Mbak Ami tuh nggak ada di kantor tuh. Saya sebutkan sama teman-temannya Mbak Ami, menurut kalian Mbak Ami orangnya seperti apa sih? Nah, itu tuh panjang banget, kita harus berpikirnya, sesuai dengan apa ya, pengalaman yang lama begitu yang ada kontak, emosional, ikatan emosional, kita bisa bercerita, "Oh, Mbak Ami itu orang yang seperti apa." Jadi tidak hanya sekedar tampilan fisik yang bisa dilihat secara sekilas, namun lebih kepada kepribadian gitu ya. Jadi lebih dalam lagi kita mengenalnya itu, yang namanya personal branding. Kemudian, lalu mengapa perlu begitu ya? Mengapa perlu? Karena apa? Personal branding itu adalah kesadaran publik terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan diri kita. Bapak Ibu ini, bisa dibaca di slide ya. Jadi memang personal branding itu adalah mengembangkan identitas unik. Tadi saya sempat singgung tentang identitas unik. Masing-masing manusia itu pada dasarnya sudah unik. Dia berbeda dengan orang lain, gitu ya. Hanya saja perlu terus dikembangkan, perlu terus diasah agar ini nanti bisa membawa kepada mempengaruhi seseorang untuk memutuskan sesuatu. Gitu. Kalau kita belum bekerja, nah ini perlu kita membentuk personal branding, bagaimana membuat CV yang bagus agar, si penerima kerja bisa, melihat gambaran kita seperti apa, itu perlu disusun dengan, strategi tertentu. Tapi bagi kita yang sudah bekerja, apalagi menjadi seorang pustakawan, penting bagi kita untuk membentuk personal branding sebagai profesional pustakawan tentu saja. Kemudian, personal yang baik, ini ada pernyataan yang bagus, karena personal branding ini erat sekali kaitannya dengan dunia bisnis, Bapak Ibu. Jadi gini, personal branding yang baik itu tidak selalu menarik penjualan, ya, tapi sebaliknya menarik kekuatan untuk mempengaruhi keputusan dan sikap dari audiens atau pembelinya. Jadi kita tidak bisa kemudian berbicara personal branding, seberapa berhasilnya kita mengembangkan personal branding kita, bagaimana cara mengukur keberhasilan personal branding kita nanti ada di slide berikutnya. Bahwa kita tidak bisa kemudian bilang,
Berapa banyak sih orang yang kenal Bapak Ibu? Tidak cukup sampai di sana untuk mengukur berhasil atau tidaknya kita mengembangkan personal branding diri kita masing-masing. Oke, next. Jadi personal branding itu jadi personal image itu adalah langkah awal untuk kita dapat mengenal lebih jauh seseorang. Itu karena tadi ya kita mungkin tidak pernah berinteraksi secara langsung, tapi di medsos, di Facebook, di Instagram kita aktif sekali gitu ya, memberikan komentar, memberikan kita aktif pokoknya di ini tanpa kita pernah melihat secara langsung, tanpa kita berinteraksi secara langsung. Nah, ini nanti bisa membentuk langkah awal seseorang bisa mengenal kita melalui personal image. Nah, kemudian personal branding itu sejatinya diperlukan untuk siapapun, ya Mbak Ami ya. Jadi semua profesional itu memerlukan personal branding. Untuk apa? Ada beberapa manfaat begitu ya dari mengembangkan personal branding. Di antaranya itu Bapak Ibu, kita memperoleh kepercayaan dari pengguna kita, konsumen kita, atau juga atasan kita gitu ya. Jadi bukan hal yang mudah kita mendapatkan kepercayaan. Kalau itu tadi, pustakawan ngapain sih di era pandemi? Oh, nanti dulu. Jadi kita juga nggak bisa bilang nih langsung, oh pustakawan itu di era pandemi, lala gitu. Tapi tidak serta-merta kita menjawab seperti itu. Kita tidak selalu harus menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kita bisa menjawab hal yang lain itu yang tidak secara langsung dia akan memberikan pengertian kepada orang itu. Gitu ya. Next Mbak Ami. Nah, berhubungan dengan profesion next saja. Ini antara kata sifat dan kata kerja ya Bapak Ibu. Ini yang saya bilang. Jadi apapun profesi kita harus memiliki personal branding atau membangun personal branding kita yang juga bagus begitu. Tidak hanya bermanfaat untuk kita dan konsumen ya, apa ya istilahnya ya, di lingkungan kita, kalau kita di bidang perpustakaan, kita juga tidak hanya bermanfaat di lingkungan tempat kita juga bisa membangun personal branding di lingkungan masyarakat kita. Jadi ini perlu dibangun, Bapak Ibu, personal branding. Nah, kemudian sayangnya pustakawan ini, begitu ya, saya nggak tahu ya kalau di luar sana seperti apa, saya belum pernah melakukan riset khusus. Hanya saja banyak terjadi pustakawan ini gagal mengaktualisasikan dirinya. Itu. Disadari atau tidak, yang namanya pustakawan itu sebuah brand sebenarnya ya, brand. Pustakawan itu, oh ya, orang yang bekerja di perpustakaan. Atau kalau misalnya masyarakat secara umum mengenal, oh ya, dia bekerja di perpustakaan. Mungkin dia nggak tahu istilah pustakawan, itu mungkin tidak semua orang tahu. Tapi tahu, pustakawan itu, tenaga perpustakaan itu tahu kerjaannya ini. Dia udah punya brand sendiri. Nah, sayangnya nih di beberapa tempat mungkin begitu ya, atau mungkin rekan kita begitu, gagal mengaktualisasikan dirinya sebagai sebagai profesional pustakawan. Gitu. Ada ya, kadang kita ya udah sih kerja aja, kerja nanti nerima gaji bulanan, terus bayar cicilan, selesai. Ada yang begitu. Sah-sah saja Bapak Ibu ya. Jadi namanya juga personal, itu kembali kepada subjek pribadinya. Ada juga karakter orang yang oke, saya terlanjur basah. Saya tadinya pengennya jadi selebgram, tapi saya terlanjur jadi pustakawan. Tapi oke, saya akan berusaha mengenali ini, kemudian saya akan berusaha juga bagaimana saya mengembangkan diri saya di bidang ini yang sudah terlanjur basah. Banyak kan kadang kita menjadi pustakawan itu diawali dengan kecelakaan dalam hidup, sehingga kita masuknya di jurusan ilmu perpus. Itu bukan sesuatu yang kecelakaan dalam hidup.
Mikrofon Oke. Mbak Arda. Oh iya, kepencet ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi itu tadi ada karakter seorang yang memang dia karena kecelakaan kemudian kok kecelakaan ya istilahnya kok buruk gitu. Jadi memang dia tidak penuh kesadaran dia masuk ke perpustakaan, tapi karena suatu hal dia jadi pustakawan. Sehingga dia ya udah kita berusaha. Ada juga yang dari awal menentukan jurusan kuliah dia sadar betul saya harus jadi pustakawan. Oh, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kita harus banyak belajar dengan orang-orang seperti itu. Jadi itulah kondisi di lapangan gitu ya. Banyak orang yang gagal mengaktualisasikan dirinya sebagai profesional pustakawan. Nah, ini akhirnya nanti yang secara tidak langsung karena beberapa orang atau beberapa kondisi begitu ya, itu mempengaruhi citra dari pustakawan. Namanya manusia, kecenderungan orang itu Bapak Ibu ketika kita punya kebaikan 5, kemudian kita punya satu saja kesalahan, kira-kira yang bakal diingat sampai akhir hayat itu apalagi kesalahannya tuh iya Bapak Ibu bisa belajar dari komentar-komentar netizen itu ya yang saya juga nggak ngerti ya. Jadi ketika kita banyak sekali karya, kemudian kita punya kebaikan 5. Suara saya mantul kah? Enggak ya? Enggak, ya. Lanjut Mbak. Bagus, Oke. Bu, bagus. Oke. Ya, jadi ketika kita mengenal seseorang dengan baik, kemudian ada satu saja kesalahan, nah kemudian digeneralisasi, kemudian menjadi stereotip bahwa pustakawan itu, nah ini yang kacau ini sudah Bapak Ibu. Jadi sama-sama di sini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita lakukan hal yang baik, mari kita bermanfaat untuk orang banyak, kita jalin hubungan yang bagus, komunikasi yang baik. Nah, contoh sepele Bapak Ibu. Pustakawan itu berasa kalau bekerja ya udah saya bekerja aja sesuai job desk saya. Nah, sementara di perpustakaan dimanapun institusi di institusi manapun Bapak Ibu bekerja, kalau saya begini, penting bagi kita untuk menguasai seluk-beluk tempat kita bekerja. Itu awal ya, Bapak Ibu. Misalnya, saya ditempatkan di pengolahan nih. Tapi saya pribadi, saya merasa perlu, saya harus tahu bagaimana pengadaan koleksi dilakukan. Dari mana sumber daya biayanya didapatkan. Kemudian bagaimana sarana dan prasarana yang ditawarkan oleh perpustakaan. Mulai dari gedungnya mana aja, bagiannya seperti apa, layanannya seperti apa, sumber daya informasi yang kita miliki seperti apa. Itu kadang orang pustakawan terutama, kadang pustakawan malas. Saya job desk-nya pengolahan, ya udah buku datang saya olah selesai hidup. Ya kan? Nah, itu yang kebiasaan kecil yang dilakukan oleh banyak orang sehingga secara tidak langsung menurunkan citra perpustakaan. Padahal yang namanya pustakawan itu paling tidak, kalau menurut saya gini, itu tadi harus tahu seluk-beluk semuanya gitu ya. Atau kalau tidak memungkinkan, Bapak Ibu harus tahu kemana menghubungkan user. Contoh sepelenya begini, kalau di perpustakaan UMY ini ada 3 lantai ya. Jadi 1, 2, 3. 1 itu untuk public space, kemudian lantai 2 zona silent gitu ya bagi mahasiswa-mahasiswa stadium akhir. Nah, dia terpenuh di sana mengerjakan skripsinya. Kemudian di lantai 3 itu ada ruang koleksi. Suatu ketika ada mahasiswa tanya, "Mbak, saya mau nyerahin laporan KKN dong." Padahal kita tahu nyerahinnya bukan di perpus. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mbak Ami deh, coba Mbak Ami. Ada seorang yang nanya password WiFi untuk mahasiswa. Sementara Mbak Ami nggak tahu. Jawabnya kayak mana? Itu bukan urusan saya. Gitu kan. Atau kadang, oh maaf, tanya yang lain, saya nggak tahu. Gitu. Dengan segala ketusnya, dengan segala itu udah tidak dong. Enggak ya. Nah, pustakawan itu harusnya begini. Oke, baik. Oke, masalahnya di mana gitu kita cari tahu. Nanti kita bisa menghubungkan. Oke, Anda bisa menghubungi bagian BSI, bagian apa gitu. Jadi kita menjadi penghubung. Nah, untuk menjadi penghubung itu enggak kita diam aja terus tahu kan enggak.
kita harus berkomunikasi dengan bagian-bagian tertentu, bagian LP3M yang berhubungan dengan kita juga, kemudian bagian BSI karena mensupport IT dan segala macamnya itu ya. Jadi kita harus aware begitu, kita harus ayolah kita harus aktif begitu. Tidak jarang kadang orang-orang lebih nanya ke CS misalnya. Mbak, ini bukunya di mana? Nah, itu kacau lagi itu. Nanyanya ke CS. Gimana dong? Nah, harusnya kita yang lebih yang aktif gitu. Jangan pasif kemudian pasrah bongkoan ya kalau orang Jawa bilang, "Oh, saya di pengolahan." Ya udah saya ini aja. Tapi enggak, kita harus tahu semua sehingga ketika nanti ada yang bertanya tentang hal lain, kita bisa menjawab. Nah, itu dititeni. Dititeni itu bahasa Jawanya apa ya? Dititeni itu, oh itu lo tanya aja Mbak Arda, pasti dia tahu gitu. Jadi orang tuh sudah ada image-nya, oh tanya aja orang ini pasti tahu. Nah itu ya, jadi mulai dari hal-hal kecil, Bapak Ibu kuasai semua informasi yang ada di sekitar lingkungan kerja minimal. Gitu ya. Nah, ini dalam rangka untuk bagaimana kita bisa membangun personal branding kita. Oke, next, Mbak Ami. Oke, ini tadi personal branding itu membantu user untuk mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti apa mereka akan diberikan pelayanan. Seperti apa sejauh mana kepercayaan yang apa pengguna berikan kepada kita. Itu dari personal branding. Itu tadi bagaimana berkomunikasi yang baik. Kalau kita benar-benar nggak tahu, ada caranya juga menjawabnya. Gitu ya, perhatikan. Kemudian juga di masa seperti ini layanan dan segala macamnya dilakukan secara daring begitu ya. Nah, itu lebih-lebih bahasa teks dengan bahasa lisan itu kan berbeda ya. Tidak jarang kita salah paham karena bahasa teks. Nah, itu juga perlu dilatih Bapak Ibu ya. Komunikasi kita yang baik itu perlu dilatih. Oke, next. Selanjutnya, apabila masih ada pustakawan yang kemudian pasif begitu ya, serba nggak tahu, pustakawan itu harusnya serba tahu, dia malah nggak tahu gitu. Nah itu kacau, tidak hanya kacau untuk dirinya pribadi, tapi juga kacau untuk secara institusi. Nah, kita itu kan terbentuk sistem ya, kalau di perpustakaan. Ada tim manajemen, kemudian ada staf, ada sumber daya yang kita miliki. Nah, itu kan sistem. Nah, kalau ada satu aja yang bocor, yang kacau, itu harus segera diperbaiki, Bapak Ibu. Jangan sampai itu tadi yang saya bilang, ada stereotip, ada pengguna yang kemudian mengeneralisasi, oh, pustakawannya wes kacau wes gitu. Pustakawannya enggak banget udah kacau. Itu harus segera dihindari gitu ya. Tidak rumit Bapak Ibu membangun personal branding. Tapi begini, kalau ada mungkin seseorang yang memang dia penuh kesadaran dia membangun personal branding-nya. Tapi ada lain ketika gini, kita melakukan yang terbaik, kita mengasah kompetensi kita, kemudian kita membangun komunikasi yang baik. Personal branding ini kayak bonus. Jadi secara tidak langsung apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu membentuk kita, membentuk personal branding kita yang secara kita tidak langsung kita tidak sadari itu, gitu ya. Kayak misalnya yang di perguruan tinggi atau di sekolah biasanya kan ada akreditasi, ya, akreditasi institusi maupun akreditasi prodi. Nah itu tuh secara nggak langsung prodi-prodi yang pernah menggunakan, jadi pernah saya layani, jadi ada komponen untuk perpustakaan kan di akreditasi. Nah itu tuh udah ini Mbak Arda gitu. Jadi kayak itu tadi ya titen itu ya. Titen itu apa ya Mbak Ami ya? Saya bahasa Jawanya niteni. Jadi personal branding secara tidak langsung akan terbentuk dari situ. Nah, ada juga yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari sekarang ini kita mulai lakukan langkah awal untuk
tidak semata-mata membentuk personal branding ya, tapi itu nanti efeknya personal branding kita jadi bagus dari usaha-usaha yang kita lakukan gitu ya. Kalau kita oke, sekarang saya perlu membangun personal branding. Oke, sah-sah saja Bapak Ibu dengan penuh kesadaran membuat step-step gitu ya, apa yang akan saya lakukan, capaian apa yang akan saya ini boleh-boleh saja. Tapi kalau yang mau memulai dari hal-hal awal dan itu konsisten gitu ya, itu insya Allah juga sama-sama goalnya nanti personal brandingnya terbentuk dengan bagus. Oke, ada 3 hal di sini. Saya sependek yang saya tahu Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun personal branding. Yang pertama level of education. Jadi memang tidak dipungkiri kalau di agama kita ya, kalau di agama Islam itu kan Tuhan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Nah, berilmu itu bukan berarti kemudian S1, S2, S3 bukan, tapi memang ilmunya banyak, wawasannya luas. Nah, itu Tuhan akan mengangkat. Dari yang pertama itu, jadi level education. Ini contohnya Bapak Ibu ketika ketika di UMY itu ada pelatihan literasi informasi. Nah, untuk memberikan pelatihan itu di level S2, pasca sarjana maupun doktor, kita memang tim itu memilih, oke ini paling tidak yang dia S2 pendidikannya. Nah, itu udah masuk satu ya, bahwa yang mengisi literasi informasi untuk mahasiswa pasca itu diusahakan yang memang dia pasca sarjana lulusannya. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itu juga berpengaruh. Jadi level pendidikan juga berpengaruh terhadap pembentukan personal branding. Kemudian yang kedua, kompetensi. Nah, kalau kita berbicara kompetensi, Bapak Ibu baca itu banyak sekali ada Permenpan, kompetensi apa yang harus dimiliki, hard skill, soft skill gitu. Dan yang paling saya fokuskan Bapak Ibu, komunikasi yang baik itu penting. Lagi-lagi ya. Karena seberapapun dia misalnya ilmunya tinggi, tapi karena kemampuan komunikasinya tidak baik, message-nya tidak sampai kepada apa yang akan dia sampaikan itu tidak sampai kepada audiens. Itu karena apa? Karena kompetensi komunikasi. Skill komunikasinya tidak bagus. Jadi itu menurut saya penting, soft skill komunikasi yang baik itu penting. Contohnya ketika misalnya tadi saya ditunjuk sebagai tendik, mewakili tendik gitu ya untuk akreditasi. Bagaimana cara berbicara pada asesor? Bagaimana kita berbicara pada atasan? Bagaimana kita berkomunikasi dengan bawahan atau pengguna atau mahasiswa? Nah, itu perlu diperhatikan. Itu yang membentuk kita, itu bahasanya kok kasar banget gitu ya kadang. Nah, itu hindari seperti itu. Jadi komunikasi yang baik itu juga penting. Kemudian yang ketiga itu interest. Jadi karena personal branding ini keunikan, berbeda gitu. Apa yang membuat Anda berbeda dengan orang lain? Nah, ini kita harus mempunyai fokus masing-masing. Misalnya saya suka belajar bahasa gitu ya, belajar bahasa asing saya suka. Oke, di UMY punya pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Arab. Nah, itu belajar karena kita punya koleksinya. Bagaimanalah pula kita mau mengolah, kita nggak tahu kayak mana bacanya itu huruf kanji. Ya kan? Nah, kebetulan passion saya suka belajar itu. Jadi saya diminta untuk mengolah, saya diminta untuk belajar agar saya bisa mengolah. Nah, ini hal yang terus-menerus dilakukan. Tidak bisa satu dua malam gitu, bim salah bim kemudian jadi enggak, tapi perlu waktu dan perlu usaha tentu saja yang tidak main-main Bapak Ibu. Lalu kemudian itu 3 tadi ya, level, education, kemudian kompetensi, dan interest. Nah, masing-masing kita, ayo kita pikirkan, kita passion-nya di mana sih? Apa sih yang menjadi ketertarikan Bapak Ibu? Atau apa sih yang Bapak Ibu lakukan, itu tahu-tahu waktu berjalan, habis gitu tahu-tahu, kita nggak rasa. Itu passion kita, lakukan terus-menerus. Harus kita temukan passion masing-masing. Saya passion-nya rebahan, Mbak. Udah selesai sudah. Kalau rebahan ya, tapi kan apa yang positif dari diri kita itu yang kita asah lagi. Gitu. Karena kalau tadi Bu Irham bilang personal branding untuk diri kita sendiri, terkenal untuk diri sendiri itu apa namanya gitu ya, nggak ada guna gitu. Jadi orang lain juga harus tahu itu.
Oke, next. Mbak Ami. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, semuanya berubah. Nah, kalau kita tidak menguasai seluk-beluk hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar pun kita tidak sanggup lagi menjawabnya. Ketika kita sudah tidak lagi sanggup menjawabnya, udah tidak ada lagi kepercayaan yang kita dapatkan. Gitu ya. Jadilah itu tadi, kerja berangkat, nunggu bulanan, bayar pulang, bayar cicilan, sudah selesai, nggak ada etos kerja yang bagus, kemudian nggak ada target, ya. Kita kadang bekerja kan target, targetnya tahun ini misalnya sekarang ada kompetisi pustakawan gitu ya Pak Nazarudin ya, alumni, sesama alumni. Nah itu oke, kita coba ikut itu. Nah, kalau mau ikut itu tentu modalnya harus dibangun dari sekarang, ya. Karena pustaka kompetisi itu juga bukan hal yang dipersiapkan semalam dua malam, tapi harus ada proses di belakangnya. Seperti itu. Kita lanjutkan, Mbak Ami. Nah, kalau pertanyaannya, perlukah personal branding di era pandemi? Nah, dari yang tadi saya utarakan, Bapak Ibu, tidak ada lain jawabannya kecuali perlu. Nah, medianya sudah banyak sekali, media sekarang sosial media, atau juga melalui karya, Bapak Ibu. Saya sedih akhir-akhir ini banyak sekali tokoh-tokoh pustakawan gitu ya yang meninggal, baik kita mengenal secara personal maupun kita mengenalnya dari karyanya gitu. Nah, ketika kita pergi, baik pergi sebentar ataupun pergi selamanya, yang akan diingat itu adalah apa? Kepribadian kita, kemudian karya-karya kita. Nah, itu yang insya Allah nantinya personal branding ini jauh gitu ya, jauh visioner menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Jadi perlu Bapak Ibu dibentuk kita mengembangkan personal branding tidak hanya saat pandemi, tapi juga karena kita mulai gitu ya, mungkin sekarang masih ada pustakawan yang acuh tak acuh, bodo amat gitu, tapi kita mulai dari jadikan momen pandemi ini langkah momen yang tepat untuk Bapak Ibu mengembangkan personal branding. Sehingga nanti setelah pandemi sudah jadi. Kemudian nggak jadi terus selesai ya. Jadi personal branding itu dia sifatnya tidak stagnan. Oke, boleh next Mbak Ami. Yang namanya personal branding dia sifatnya tidak stagnan, dia berubah sesuai passion. Oke, ini ada sedikit tambahan bacaan saja Bapak Ibu tentang branding dan marketing itu karena kita juga di bidang jasa begitu ya. Nah, nanti perlu Bapak Ibu ketahui. Lalu apa perbedaannya branding dengan marketing? Next, Mbak Ami. Di situ sudah saya tuliskan. Jadi kita bukan orang bisnis gitu ya. Jadi saya pribadi juga saya tidak tahu banyak tentang bisnis, tapi intinya adalah antara branding dan marketing itu saling berkaitan. Ya, kegiatan marketing di perpustakaan bisa melalui kegiatan-kegiatan promosi. Kayak webinar ini juga sebenarnya kegiatan promosi perpustakaan. Eksis gitu. Ya. Oke, next. Masih banyak nggak ya waktu saya Mbak Ami ya? Masih, dilanjutkan aja Mbak. Oke, baik. Nah, ini jadi marketing itu proses memperkenalkan produk atau jasa. Kayak mana kita mau memperkenalkan produk atau jasa yang kita punya, sementara kita nggak kenal diri kita sendiri. Ya, nah jadi mulai sekarang langkah awal kenali diri kita, kemudian cari apa yang Anda percayai. Kalau saya bilang analisis SWOT mungkin ini tidak hanya untuk perusahaan ya Bapak Ibu, kita bisa berawal dari analisis SWOT. Jadi seperti apa sih kelebihan kita, seperti apa kekurangan kita, bukan untuk digibah ya, tapi untuk mengukur kita itu ada di posisi mana gitu. Jadi nanti langkah selanjutnya akan mudah. Ketika kita kenal diri kita seperti apa, itu kedepannya akan lebih mudah lagi. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu ya, ketika kita punya kemauan, itu jalan selalu kebuka aja gitu. Ya, dimudahkan gitu sama Allah ketika kita memang oke, kita harus komitmen, kita ikhtiarkan,
bermanfaat untuk orang banyak. Itu jalannya dimudahkan. Oke, next Mbak Ami. Jadi kalau misalnya ini tadi yang saya bilang bahwa personal branding kapan sih dia jadi gitu. Kalau ada yang nanya Mbak Arda, personal branding saya kapan sih jadinya gitu. Nggak ada yang bisa jawab kecuali Bapak Ibu masing-masing. Kalau tadi saya bilang cari passion Bapak Ibu. Yang namanya passion pun juga berubah-ubah. Ya, kadang saya suka itu tadi bahasa, tapi ada kadang hal baru. Oh, saya tertarik nih, saya suka mengkaji, saya suka menulis ilmiah terutama ya, menulis ilmiah. Jadi ada banyak, ya lumayan gitu. Ada karya-karya saya yang nantinya bisa dibaca oleh masyarakat luas. Kemudian kalau tadi Bu Irham bilang ada yang Scopus, nah itu kita mencoba untuk bagaimana sih branding kita internasional walaupun orangnya di sini-sini aja, tapi paling tidak karyanya sudah go internasional gitu ya. Kita bisa menambah wawasan dunia tentang kondisi di Indonesia. Itu hal yang menurut saya pribadi itu luar biasa dampaknya gitu ya. Jadi memang perlu hal-hal langkah kecil yang kita lakukan sekarang. Tidak kemudian kita oke nanti dalam waktu 5 tahun ke depan apa mimpinya gede banget, tapi nggak melangkah-melangkah. Nah itu yang susah gitu. Kadang banyak tuh orang yang kayak gitu. Kita punya, wah saya mau dikenal sebagai orang yang seperti apa gitu ya, tinggi banget mimpinya, tapi usahanya nihil. Nah itu sayang. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang kenali dirinya, kemudian temukan passion-nya, kemudian gunakan media yang ada. Ya, Bapak Ibu semuanya punya akun sosmed tuh. Kadang satu orang berapa akun gitu. Dan lagi perlu saya inikan lagi, hati-hati menggunakan bahasa. Ya, bahasa komunikasi kita. Kita dengan kejamnya akan dinilai oleh orang berdasarkan konten yang kita buat. Ya, ada kadang status WA, kita bisa langsung kan terintegrasi ke Facebook, ke IG juga dengan satu kali klik. Nah, itu sekian banyak follower kita, pengikut kita itu akan setiap harinya memikirkan seperti apa orang ini gitu dari bahasa. Banyak kan status menyindir. Nah, itu orang yang disindir nggak baca story-nya, orang-orang yang nggak disindir yang ikut baca story-nya ikut kesindir. Nah, itu hindari konten-konten yang menyindir, berbau sara, berbau pornografi itu karena akan melekat dengan diri kita. Ya, Bapak Ibu itu yang bisa kita lakukan juga di kondisi sekarang ini karena memang termediasi semua dengan kemajuan teknologi, kemudian ada internet, kemudian juga akun-akun yang kita miliki itu sangat mempengaruhi bagaimana diri kita akan dikenal oleh orang luas. Nah, sekali lagi komunikasi yang baik itu baik bahasa tulisan maupun bahasa lisan perlu lagi kita perhatikan. Gitu ya. Oke, next Mbak Ami. Nah, ini tadi saya bilang ada orang yang kalau sudah terlanjur masuk ya sudah nggak ada waktu lagi buat mengeluh Bapak Ibu ya. Itu nggak maju-maju. Jadi gimana kita mau maju kita aja nggak bisa mensyukuri kondisi kita saat ini. Jadi kalau saya boleh sharing, saya dulu keterimanya di perawat di UMY. Nah kemudian saya nggak tahu ya, saya punya UMY karena masalah finansial. Jadi saya nggak kan kebayang ya kalau sekolah kesehatan itu betapa mahalnya dimanapun. Nah kemudian gimana ya saya caranya? Kemudian saya berpikir, kemudian apa yang ini saya jadi pustakawan, kemudian saya balas tuh UMY. Ibaratnya kalau dulu saya harus bayar UMY karena saya kuliah di sana, sekarang UMY yang harus bayar saya. Gitu. Jadi kadang kita harus punya jawaban yang seksi gitu untuk membungkam gitu ya netizen yang nggak tahu lagi nih pustakawan kayak apa gitu ya, atau bahkan nyinyir terhadap pustakawan. Nah itu caranya harus yang bagus. Begitu Mbak Ami dan Bapak Ibu. Bukan saya juga banyak pakar-pakar di luar Bapak Ibu tentang personal branding, tapi saya mencoba menarik benang merah dari pentingnya personal branding yang harus dilakukan oleh seorang pustakawan.
Ya, kalau saya bukan pakarnya di bidang personal branding, tapi sama-sama kita belajar, sama-sama kita kembangkan lagi, dan insya Allah nanti ke depannya pustakawan juga akan dikenal lebih luas, bisa memberikan banyak manfaat untuk lingkungannya dan juga untuk masyarakat secara umum. Oke, next Mbak Ami. Nah, ini dalam rangka mencari passion tadi, apa yang Bapak Ibu yakini dalam diri Bapak Ibu, apa yang kemampuan seperti apa yang Bapak Ibu miliki, kemudian ketertarikan di bidang apa gitu. Nah, ini juga proses ikhtiar untuk mengembangkan personal branding. Oke, next, sepertinya terakhir ya kayaknya. Kemudian ketika semuanya sudah kita lakukan, bagaimana mengukurnya? Ya, itu tadi saya bilang ini bukan kayak kita masak telur dadar, kita kocok jadi kelihatan. Nah, kalau personal branding tidak seperti itu Bapak Ibu, dia adalah proses seumur hidup, proses pencarian seumur hidup yang dia itu diukurnya bukan dari berapa banyak sih yang mengenal Anda, gitu ya. Tapi lebih dia tidak cukup dihitung secara kuantitatif. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kalau secara pribadi personal branding itu tidak dihitung secara kuantitatif, tapi lebih ke kualitatif. Karena itu tadi, orang itu akan merasakan pelayanan yang kita berikan. Orang akan memberikan kepercayaan terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itu kan hal-hal yang kualitatif. Mengukurnya bagaimana? Nah, dilihat tanggung jawab seberapa besar tanggung jawab yang Anda dapat selesaikan. Seberapa besar pekerjaan atau kegiatan yang dapat teratasi secara maksimal, melebihi dari beban yang diberikan. Nah, jadi dilihatnya seperti itu. Nah, secara tidak langsung sih yang namanya personal branding ini udah ngikut aja gitu. Ya, itu yang bagi yang berkeyakinan bahwa personal branding ini merupakan bonus dari keberhasilan kita mengaktualisasikan diri sebagai profesional pustakawan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita lakukan langkah kecil dan bergerak mulai sekarang. Seperti itu Mbak Ami. Dan Bapak Ibu ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi nanti kita bisa perbanyak lagi melalui diskusi. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu di sini, banyak sekali senior-senior yang juga hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.